The Mountain King, saga sang penakluk dunia, gerbang cakrawala. Di dunia yang didominasi oleh hukum rimba, kekuatan seringkali diukur dari taring yang tajam atau kecepatan lari yang luar biasa. Namun, di puncak-puncak tertinggi yang menyentuh awan, di mana oksigen adalah kemewahan dan tebing vertikal adalah satu-satunya jalan, aturan mainnya berbeda. Di sini, penguasanya bukanlah singa atau serigala, melainkan seekor hewan dengan langkah kaki yang tenang dan tatapan mata yang tak tergoyahkan. Kambing, sebuah nama yang seringkali disepelekan di halaman belakang rumah. Namun di alam liar, mereka adalah insinyur biomekanik yang paling canggih. Selama 3 jam ke depan, kita akan masuk ke dalam dunia mereka yang tersembunyi. Kita akan melihat bagaimana seekor hewan mampu mengubah lanskap sejarah manusia, menguasai medan yang membunuh makhluk lain, dan menunjukkan kecerdasan yang selama ini kita abaikan. Genetika dan asal-usul yang hilang, sejarah kambing dimulai di jantung pegunungan Zagrus dan Taurus, sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Iran dan Turki. 10.000 tahun lalu, Capra aegagrus atau kambing liar adalah hantu di pegunungan tersebut. Mereka adalah target perburuan manusia purba. Namun entah bagaimana, sebuah fakta tak tertulis terjadi. Domestikasi kambing bukan sekadar tentang penangkapan. Ini adalah proses koevolusi. Manusia memberikan perlindungan dari predator seperti macan tutul, dan sebagai imbalannya, kambing memberikan akses ke sumber daya yang tidak bisa didapatkan manusia dari tumbuhan. Dari satu spesies liar ini, lahirlah ratusan ras yang kita kenal sekarang. Kambing Anggora di Turki mengembangkan rambut yang berkilau seperti perak. Kambing Boer di Afrika Selatan berevolusi dengan otot yang kuat untuk bertahan di sabana yang keras, hingga kambing Jamnapari di India dengan telinga panjang yang berfungsi sebagai radiator alami untuk membuang panas tubuh. Variasi ini bukanlah kecelakaan, melainkan bukti fleksibilitas genetik yang luar biasa. Laboratorium biologi berjalan. Untuk memahami kambing, kita harus membedah cara mereka bekerja dari dalam. Keajaiban pertama terletak pada sistem pencernaannya. Sebagai ruminansia, mereka memiliki perut 4 bagian: rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Rumen berfungsi sebagai tangki fermentasi raksasa yang berisi miliaran mikroba. Di sini, selulosa yang tidak bisa dicerna manusia dipecah menjadi energi. Inilah mengapa kambing bisa memakan semak berduri, kulit kayu, hingga tanaman beracun bagi hewan lain tanpa kesulitan. Lalu, perhatikan mata mereka. Pupil horizontal kambing adalah salah satu desain optik paling efisien di alam. Saat mereka menunduk untuk makan, bola mata mereka akan berputar secara otomatis, sebuah proses yang disebut cyclovergence untuk memastikan pupil tetap sejajar dengan garis cakrawala. Ini memberikan mereka pandangan luar biasa luas untuk mendeteksi gerakan sekecil apapun di kejauhan. Beralih ke kaki mereka, kita menemukan keajaiban teknik. Kuku kambing tidak padat seperti kuda. Mereka terdiri dari 2 bagian fleksibel yang bisa melebar untuk menambah luas permukaan atau menyempit untuk mencengkram celah kecil. Bagian luar kuku sangat keras, sementara bagian dalamnya empuk dan kenyal, menciptakan efek gesekan yang mencegah mereka tergelincir meski di atas es atau batu yang basah. Psikologi dan sosialitas kawanan. Kehidupan sosial kambing adalah sebuah drama yang penuh intrik dan kesetiaan. Mereka bukan sekadar kerumunan hewan yang tak berpikiran. Dalam sebuah kawanan, terdapat struktur matriarki yang kuat. Biasanya, betina tertua dan paling berpengalaman yang memimpin kawanan menuju sumber air dan makanan. Kecerdasan mereka terlihat dalam cara mereka berkomunikasi. Kambing memiliki dialek regional. Penelitian menunjukkan bahwa suara embikan kambing akan berubah dan menyesuaikan dengan kelompok sosial tempat mereka tinggal. Mirip dengan bagaimana manusia mengembangkan aksen saat pindah ke kota baru, saat musim kawin tiba, atau yang dikenal dengan istilah rut. Hutan dan pegunungan akan bergema dengan suara benturan tanduk.
Tanduk kambing bukan sekadar hiasan atau senjata. Mereka adalah alat pengatur suhu tubuh karena memiliki banyak pembuluh darah di dalamnya. Pertarungan antar pejantan adalah tarian kekuatan dan presisi. Mereka jarang saling membunuh. Tujuannya adalah dominasi, bukan pemusnahan. Ini adalah bentuk sportivitas alam yang memastikan gen terkuatlah yang akan diteruskan ke generasi berikutnya. Sang penyelamat ekosistem dan peradaban. Di luar kegagahannya di alam liar, kambing memegang kunci stabilitas ekonomi di banyak belahan dunia. Di Afrika dan Asia Tengah, kambing sering disebut sebagai sapi orang miskin. Namun, istilah ini sebenarnya meremehkan. Susu kambing mengandung butiran lemak yang lebih kecil dan protein yang lebih mudah diserap, menjadikannya obat alami bagi banyak penderita alergi. Di era modern, kambing mengambil peran baru sebagai pahlawan ekologi. Di Amerika Serikat, ribuan kambing disewa oleh pemerintah kota untuk membersihkan vegetasi di bawah kabel listrik tegangan tinggi dan area perbukitan yang rawan kebakaran. Mereka memakan tanaman invasif yang merusak ekosistem lokal, melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh mesin atau pestisida tanpa merusak lingkungan. Namun, kehadiran mereka juga menjadi tantangan. Di pulau-pulau terpencil seperti Galapagos, kambing yang dibawa oleh pelaut sempat menjadi ancaman bagi kura-kura raksasa karena kemampuan mereka menghabiskan vegetasi dengan sangat cepat. Ini membuktikan satu hal. Dimanapun mereka berada, kambing adalah kekuatan alam yang tidak bisa dihentikan. Mitologi, spiritualitas, dan mimpi. Sejak zaman kuno, manusia telah memandang kambing dengan rasa hormat dan ketakutan. Dalam mitologi Yunani, Dewa Pan digambarkan sebagai manusia setengah kambing, melambangkan alam liar, musik, dan kebebasan. Dalam zodiak, Capricorn digambarkan sebagai kambing laut, makhluk yang mampu mendaki gunung tertinggi dan menyelami samudra. Terdalam sebuah metafora untuk ambisi manusia yang tanpa batas. Kambing mengajarkan kita tentang ketekunan. Mereka adalah hewan yang tidak pernah menyerah. Jika ada lubang di pagar, mereka akan menemukannya. Jika ada pohon yang tinggi, mereka akan memanjatnya. Sifat pantang menyerah ini telah menginspirasi banyak budaya untuk melihat kambing sebagai simbol kemandirian, masa depan, dan kelangsungan hidup. Saat iklim dunia berubah dan kekeringan menjadi lebih sering terjadi, kambing diprediksi akan menjadi hewan ternak masa depan. Ketahanan mereka terhadap panas dan kemampuan mereka bertahan hidup dengan air yang minim membuat mereka jauh lebih unggul dibandingkan sapi yang haus sumber daya. Ilmu pengetahuan kini bahkan mencoba menggunakan kambing dalam rekayasa genetika tingkat tinggi, seperti proyek Spider Goat, di mana kambing menghasilkan protein sutra laba-laba melalui susu mereka untuk kebutuhan medis dan militer. Ini adalah babak baru dalam sejarah panjang hubungan kita dengan mereka. Arsitek lanskap yang tak terlihat. Kambing bukan sekadar penghuni alam. Mereka adalah pembentuknya dengan pola makan yang sangat selektif namun agresif. Mereka berfungsi sebagai pengatur vegetasi alami di dataran tinggi Skotlandia hingga pegunungan Atlas di Maroko. Cara kambing merumput mencegah pertumbuhan semak yang berlebihan, yang pada gilirannya memberikan ruang bagi spesies tanaman langka untuk mendapatkan sinar matahari. Kotoran mereka yang kaya akan nitrogen dan mikroba unik menjadi pupuk instan yang menghidupkan tona tanah gersang. Tanpa kehadiran mereka, banyak lereng gunung akan menjadi hutan semak yang tak tertembus dan rawan kebakaran. Mereka adalah tukang kebun yang bekerja tanpa upah, menjaga keseimbangan ekosistem dengan insting purba mereka. Teknologi pendakian melawan gravitasi. Bagaimana mungkin seekor hewan seberat 80 kg bisa berdiri di atas tonjolan batu yang hanya selebar 2 cm? Jawabannya ada pada sinkronisasi antara pusat gravitasi dan struktur tulang. Bahu kambing sangat kuat dan terhubung dengan otot punggung yang memungkinkan mereka menarik seluruh beban tubuh hanya dengan kaki depan. Selain itu, kambing memiliki telinga bagian dalam yang sangat berkembang, memberikan mereka keseimbangan vestibular yang hampir sempurna. Mereka tidak merasakan vertigo seperti manusia. Bagi seekor kambing gunung,
Ketinggian 3000 meter bukanlah ancaman, melainkan benteng pertahanan paling aman dari predator darat. Di dunia mereka, gravitasi bukanlah hukum yang membatasi, melainkan alat yang mereka gunakan untuk bertahan hidup. Hubungan antara kambing dan kopi. Sedikit yang menyadari bahwa salah satu komoditas terbesar dunia kopi ditemukan berkat jasa seekor kambing. Legenda Kaldi, seorang penggembala kambing di Ethiopia pada abad ke-9, menceritakan bagaimana ia melihat kawanannya menjadi sangat energik dan mulai menari setelah memakan beri merah. Dari semak tertentu, ketajaman sensorik kambing dalam memilih makanan tidak hanya menyelamatkan nyawa mereka, tetapi juga membuka jalan bagi budaya kopi global. Ini menunjukkan bahwa kecerdasan kambing melampaui sekadar bertahan hidup. Mereka adalah penjelajah rasa yang secara tidak langsung telah mengubah cara manusia berinteraksi dan bekerja. Filosofi ketekunan, ilmu dari puncak. Kambing mengajarkan kita pelajaran hidup yang sangat berharga tentang ketekunan. Mereka adalah hewan yang tidak mengenal kata tidak mungkin. Jika seekor kambing melihat ada celah atau peluang untuk mendapatkan sesuatu, mereka akan mencobanya berulang kali hingga berhasil. Kegigihan ini seringkali kita salah artikan sebagai sikap keras kepala. Di dunia yang serba instan, kambing menunjukkan bahwa keberhasilan seringkali datang dari langkah-langkah kecil yang konsisten di medan yang sulit. Mereka tidak terburu-buru, tetapi mereka juga tidak pernah berhenti mendaki. Fokus mereka adalah pada pijakan berikutnya, bukan pada seberapa tinggi puncak yang masih harus ditempuh. Sifat pantang menyerah ini telah menginspirasi banyak pemikir dan petualang untuk melihat kambing sebagai model mental. Ketika kita menghadapi masalah hidup yang tampak seperti tebing vertikal, kita bisa meniru cara kambing, tenang, mencari pijakan sekecil apapun, dan terus bergerak maju tanpa perlu melihat ke bawah dengan rasa takut. Masa depan, ketahanan di tengah perubahan iklim, saat iklim global terus berubah dan kekeringan menjadi tantangan utama bagi pertanian dunia. Kambing diprediksi akan menjadi hewan ternak paling krusial di masa depan dibandingkan dengan sapi yang membutuhkan air dalam jumlah besar dan pakan yang melimpah. Kambing jauh lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Kemampuan mereka bertahan di suhu ekstrem dan mencerna berbagai jenis tanaman membuat mereka sangat tangguh menghadapi krisis pakan. Di wilayah-wilayah yang mulai mengalami penggurunan, kambing adalah satu-satunya hewan yang masih bisa memberikan kontribusi bagi ekonomi lokal. Mereka adalah solusi nyata bagi ketahanan pangan di masa depan yang tidak pasti. Para ilmuwan kini mulai fokus pada pengembangan ras kambing yang lebih tahan terhadap penyakit tertentu yang dipicu oleh perubahan iklim. Dengan dukungan riset yang tepat, kambing akan bertransformasi dari hewan tradisional menjadi pilar utama sistem pangan modern yang berkelanjutan. Masa depan dunia agrikultur mungkin sangat bergantung pada langkah kaki hewan mungil ini. Rekayasa genetika, proyek Spider Goat, kambing kini berada di garis depan sains modern melalui eksperimen bioteknologi yang ambisius. Salah satu yang paling terkenal adalah proyek Spider Goat. Para ilmuwan memasukkan gen dari laba-laba penenun sutra ke dalam DNA kambing agar mereka menghasilkan protein sutra laba-laba yang sangat kuat di dalam susu mereka. Sutra ini bukanlah sutra biasa, ia adalah salah satu material terkuat yang pernah dikenal manusia. Bahkan lebih kuat dari baja jika dibandingkan beratnya. Protein ini diekstrak dari susu kambing dan digunakan untuk berbagai kebutuhan medis tingkat tinggi, seperti pembuatan tendon buatan, benang bedah yang sangat kuat, hingga komponen pelindung militer. Eksperimen ini menunjukkan bahwa kambing bukan hanya pahlawan masa lalu, tetapi juga mitra masa depan. Penggunaan kambing sebagai bioreaktor hidup memungkinkan manusia memproduksi material langka dengan cara yang lebih etis dan efisien dibandingkan metode laboratorium konvensional.
Inilah babak baru dalam sejarah hubungan kita dengan Sang Raja Gunung, arsitek lanskap, penjaga keanekaragaman, kambing. Bukan sekadar penghuni alam liar, mereka adalah arsitek yang membentuk wajah lanskap kita secara tidak terlihat melalui pola makan mereka yang sangat selektif, namun agresif terhadap semak tertentu. Mereka mencegah satu spesies tanaman mendominasi suatu area. Hal ini memberikan ruang bagi spesies tanaman langka untuk mendapatkan sinar matahari dan tumbuh subur. Di dataran tinggi Skotlandia hingga pegunungan Atlas, kambing secara alami mengelola pertumbuhan hutan. Tanpa kehadiran mereka, banyak padang rumput yang indah akan berubah menjadi hutan semak yang tidak dapat ditembus dan kehilangan keanekaragaman hayatinya. Mereka menjaga keseimbangan ekosistem dengan insting purba mereka yang tajam. Kotoran kambing juga berperan penting sebagai pupuk alami yang kaya akan nitrogen dan mikroba unik. Saat mereka bermigrasi dari satu lereng ke lereng lainnya, mereka menyebarkan nutrisi yang menghidupkan kembali tanah-tanah yang gersang. Mereka adalah tukang kebun alam yang bekerja tanpa upah, namun memberikan manfaat yang tak ternilai bagi kelestarian bumi. Teknologi keseimbangan. Dunia tanpa vertigo. Bagaimana mungkin seekor hewan seberat puluhan kilogram bisa berdiri di atas tonjolan batu yang hanya selebar koin? Rahasianya terletak pada telinga bagian dalam mereka yang sangat berkembang. Organ vestibular kambing memberikan mereka rasa keseimbangan yang hampir sempurna, memungkinkan mereka membedakan posisi tubuh terhadap gravitasi dengan akurasi milimeter. Bagi manusia, ketinggian seringkali memicu rasa pusing atau vertigo, namun bagi kambing gunung, ketinggian adalah zona nyaman. Mereka tidak merasakan ketakutan terhadap kedalaman karena otak mereka memproses informasi spasial dengan cara yang berbeda. Bagi mereka, gravitasi bukanlah hukum yang membatasi gerakan, melainkan alat yang digunakan untuk melompat di antara tebing. Pusat gravitasi kambing juga terletak sangat rendah, dekat dengan kaki depan mereka, yang memberikan stabilitas tambahan saat mereka melakukan gerakan akrobatik. Keahlian ini membuat mereka hampir mustahil untuk dikejar oleh predator manapun di medan terjal. Di dunia yang miring, mereka adalah satu-satunya makhluk yang selalu merasa berdiri di tanah yang rata. Kambing dan kopi. Penemuan yang mengubah dunia. Salah satu kontribusi terbesar kambing bagi sejarah manusia seringkali terlupakan. Penemuan kopi, legenda Kaldi. Seorang penggembala kambing di Ethiopia pada abad ke-9 menceritakan pengamatannya yang cermat terhadap perilaku hewannya. Ia memperhatikan bahwa kawanannya menjadi sangat bersemangat dan mulai menari setelah memakan beri merah dari semak tertentu. Rasa penasaran Kaldi membawanya untuk mencoba beri tersebut, yang kemudian menjadi cikal bakal budaya minum kopi di seluruh dunia. Ketajaman sensori kambing dalam memilih makanan yang memberikan energi tambahan telah membuka jalan bagi komoditas yang kini menjadi salah satu yang paling berharga di pasar global. Tanpa insting eksploratif dari kambing-kambing Kaldi, mungkin dunia tidak akan pernah mengenal kopi sebagai penggerak produktivitas dan interaksi sosial. Ini adalah bukti bahwa dengan memperhatikan alam secara saksama, kita bisa menemukan harta karun yang mengubah cara manusia bekerja dan berpikir. Kambing adalah penjelajah rasa pertama di planet ini. Filosofi sang penakluk. Penutup yang agung. Di bagian penutup ini, kita melihat kambing bukan lagi sebagai hewan ternak biasa, melainkan sebagai simbol ketangguhan mental yang hakiki. Di tengah badai salju yang membekukan, seekor kambing gunung tidak akan membuang energi dengan berlari panik, mencari perlindungan. Mereka hanya akan membelakangi angin, merapatkan bulu mereka, dan menunggu badai berlalu dengan ketenangan seorang biksu. Filosofi kambing adalah tentang efisiensi, maksimum, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting untuk bertahan hidup. Mereka mengajarkan kita untuk tidak membuang energi pada konflik yang tidak perlu atau rasa takut yang tidak berdasar. Pemenang sejati bukanlah mereka yang paling kuat secara fisik, tetapi mereka yang memiliki pijakan paling stabil di tengah badai kehidupan. Kita semua memiliki gunung yang harus didaki dalam hidup kita sendiri. Apakah itu karier, masalah pribadi, atau tantangan fisik? Kita bisa mengambil pelajaran dari sang raja gunung. Tetaplah tenang
Carilah pijakan yang kuat, pandanglah cakrawala dengan luas, dan jangan pernah berhenti mendaki. Hingga kita menyentuh awan, itulah perjalanan luar biasa kita, menelusuri saga di Mountain King. Dari puncak Zagros, hingga ke laboratorium sains masa depan. Kambing telah membuktikan bahwa mereka adalah salah satu makhluk paling tangguh dan jenius yang pernah mendampingi peradaban manusia. Nah, sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian. Dari 20 bab pembahasan tadi, bagian mana yang menurut kalian paling keren? Apakah fakta tentang kuku mereka yang ajaib? Atau legenda penemuan kopi oleh kambing? Tulis di kolom komentar ya. Mari kita diskusi seru di bawah. Yuk, support terus channel Mas Dika dengan cara klik tombol subscribe dan kasih like kalian. Gratis kok.